Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasba Putra Agustina Manalu dengan NPM 21552011 Di sini saya akan menampilkan presentasi hasil wawancara pada mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusdi STMT PhD. Di sini saya mengangkat peluang IT di dunia kerja dalam kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin machine learning. Kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin mechanic learning memiliki peran penting dalam berbagai industri, mulai dari keuangan, kesehatan, hingga manufaktur. Presentasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana AI dan ML diterapkan dalam berbagai sektor, mengidentifikasi potensi penggunaannya, serta menganalisis tantangan dan inovasi yang dapat dikembangkan di masa depan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana AI dan ML digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di industri. Studi ini dilakukan melalui wawancara dengan para ahli serta menyebar kuesioner pada praktisi industri untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan teknologi. Lalu di sini ada metode penelitian. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner untuk memperoleh data yang relevan. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa staf kantor, mahasiswa, dan organisasi. Kuesioner ini disebarkan kepada praktisi industri yang berkaitan dengan AI dan ML guna memahami perspektif mereka tentang tantangan serta peluang implementasi teknologi ini. Proses pelaksanaannya penelitian ini diawali dengan penentuan target responden seperti PKRR, praktisi IT, dan akademis. Selanjutnya daftar pertanyaan disusun mencakup aspek penerapan, manfaat, serta kendala dalam adopsi AI dan ML. Setelah itu, wawancara dan penyebaran kuesioner diikuti dengan analisis data untuk memperoleh temuan yang dapat memberi wawasan terkait perkembangan AI dan LLM dalam dunia industri. Hasil penelitian ini mencakup 80% responden menyatakan infrastruktur IT mereka memadai, tetapi 5% masih kurang atau tidak memadai. 2. Kekurangan utama, internet tidak stabil, kurangnya perangkat keras, dan sistemnya penyimpanan belum optimal. Yang ketiga, 60% entitas telah menerapkan solusi IT, tetapi hanya 40% yang mengembangkan aplikasi sendiri. Yang keempat, proses bisnis yang paling banyak terotomatisasi, penggajian 70%, keuangan 60%, dan manajemen pegawai 55%. Kendala utama dalam pengembangan IT, kurangnya SDM IT 55%, anggaran terbatas 50%, serta kesulitan integritas sistem 40%. Dan yang terakhir, 80% responden menilai sistem IT mereka cukup aman dengan langkah keamanan utama berupa firewall, backup data, dan enkripsi. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya mengotomatisasi tugas-tugas repetitif sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Selain itu, AI juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dengan menganalisis data secara mendalam. Dalam dunia bisnis, AI memungkinkan personalisasi layanan yang lebih baik, meningkatkan keamanan dengan mendeteksi ancaman cyber, serta mempercepat proses kerja sehingga produktivitas meningkat. Lalu manfaatnya, dalam operasional, AI membantu mengurangi kesalahan manusia serta mempercepat proses data dan analisis. Di sektor bisnis, teknologi ini mendorong inovasi dengan menciptakan produk dan layanan baru yang lebih kompetitif dalam layanan pelanggan. AI digunakan untuk menghadiri chatbot dan asisten virtual yang dapat merespon pertanyaan pelanggan kapan saja serta memberikan rekomendasi yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Di sini juga ada pembahasan. Yang pertama, potensi teknologi AI atau ML. 1. Otomatisasi tugas rutin mengurangi beban kerja manusia. Yang kedua, analisis data besar membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga, peningkatan personalisasi layanan seperti rekomendasi produk dan chatbox. Dan yang kedua, ada kendala implementasi. Yang pertama, kekurangan teknologi ahli AI atau ML. Dan kedua, biaya pengembangan dan implementasi yang tinggi.
Dan yang ketiga, kekhawatiran etis dan keamanan data. Dan yang terakhir di sini ada koneksi dengan teori atau konsep. Yang pertama, konsep deep learning untuk analisis prediktif. Yang kedua, automate machine learning atau ML untuk mempermudah penerapan AI tanpa keahlian mendalam. Dan yang terakhir, AI etik dalam pengelolaan data dan keputusan berbasis AI. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, AI dan ML memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi berbagai sektor. Yang kedua, implementasi AI masih menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga ahli dan biaya tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir, penggunaan AI perlu mempertimbangkan aspek etika dan keamanan. Di sini juga ada saran. Yang pertama, peningkatan pelatihan dan edukasi, mengembangkan tenaga ahli AI atau ML melalui pelatihan dan pendidikan tinggi. Yang kedua, inovasi teknologi AI atau ML mendorong pengembangan AI yang lebih mudah dan murah diimplementasikan. Dan yang terakhir, kolaborasi industri dan akademisi, memfasilitasi riset dan pengembangan teknologi berbasis AI. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.